Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita agar senantiasa memegang teguh iman kita kepada Allah, agar senantiasa mensifati diri kita dengan sifat yang takwa kepada Allah. Iman dan takwa ini harus kita bawa sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kecuali dalam keadaan pasrah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Oleh karena itu ketaatan kepada siapapun yang lain harus merupakan subordinasi daripada ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita bawa mati sehingga mati kita husnul khotimah, dan agar kita nanti di akhirat dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang manis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan dalam keadaan ridha, mardiyatan dalam keadaan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Itu merupakan tujuan hidup dan cita-cita kita. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana? Apa metodenya agar kita bisa mati dalam keadaan muslim dan nanti di akhirat dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang manis tadi sebagai jiwa yang tenang? Maka tidak lain dan tidak bukan, Allah sudah paparkan dalam kelanjutan dalam ayat berikutnya, yaitu wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah,
dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai, bersatulah dengan tali agama Allah. Ini pesan yang paling penting yang selalu disampaikan oleh para khotib Jumat agar umat Islam selalu dalam track record, yakni menjadi hamba-hamba Allah. Yang lain itu cuma sampingan-sampingan aja, yang paling penting ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip satu riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhaha, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, hablullah al-matin huwal Qur'an. Tali Allah yang teguh adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin agar kita selalu dan selalu dalam track record sebagai hamba Allah, maka mari kita hubungkan diri kita dengan tali Al-Quran. Agar setiap pandangan, pikiran, dan juga tingkah laku kita selalu mengikuti Al-Quran. Berkaitan dengan tema khutbah pada siang hari ini, yaitu bagaimana pemimpin yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Karena hari-hari ini pun meskipun Pilpres masih tahun 2024, masih sudah mulai rame bagaimana nanti capresnya dan sebagainya, maka kami memberikan panduan sebagai berikut. Bukan orangnya tapi panduannya, agar kita tidak salah di dalam memilih pemimpin, agar kita memiliki dalil di dalam memilih pemimpin, agar betul-betul apa yang kita pilih itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia tentunya adalah pemimpin yang faham tujuan dari kemerdekaan Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga pemimpin itu harus berpegang teguh kepada prinsip dasar negara yang disusun dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Kalau kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa tujuan dari kemerdekaan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan untuk itu disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mestinya pertimbangan memilih pemimpin itu dari sini. Bukan dari banyaknya uang yang ditebar. Bukan dari banyaknya kampanye. Sekarang manusia melupakan daripada tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang penting banyak-banyakan. Dan memang dalam sistem demokrasi yang dipilih ya yang banyak-banyakan. Entah itu pemimpin itu melaksanakan apa yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai tujuan daripada merdekanya bangsa Indonesia, atau malah pemimpin itu
memberikan kesempatan kepada bangsa lain untuk menjajah bangsa Indonesia. Ini disayangkan. Oleh karena itu, karena masih jauh, masih 2 tahun lagi, kami ingin menyampaikan agar bangsa Indonesia itu bersiap dari hari ini, karena jangan lupa Indonesia adalah negara yang paling kaya di dunia. Indonesia sangat diincar oleh bangsa-bangsa asing, baik dari timur maupun dari barat. Oleh karena itu, siapa yang menjaga Indonesia? Siapa lagi kalau bukan kita, bangsa Indonesia sendiri. Oleh karenanya, pemimpin yang kita perlukan adalah yang pertama, pemimpin yang menjaga pusaka bangsa Indonesia. Apa itu pusaka bangsa Indonesia? Yaitu keyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya rahmat itu jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu harus dipersiapkan dan harus dijaga kelestariannya oleh pemimpin tersebut. Pemimpin yang tidak pernah berbicara tentang rahmat Allah tidak layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Pemimpin yang hanya mengemukakan angka-angka pertumbuhan ekonomi, tapi melupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita renungkan agar menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa pemimpin bangsa Indonesia adalah pemimpin yang mengajak hamba Allah kepada kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat, karena mengajak kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemimpin yang benar-benar melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemimpin yang tidak memelihara tumpah darah Indonesia, yang membiarkan asing masuk dan menguasai negeri kita ini, tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Apalagi pemimpin itu membiarkan bangsanya menjadi budak dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, pemimpin harus menyusun pemerintahan negara Indonesia yang betul-betul mewujudkan nyata tampil dasar negara ketuhanan yang Maha Esa itu. Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa harus betul-betul tampil dan tampak dalam kehidupan. Jangan sampai masalah keimanan ini dianggap menjadi masalah sepele, apalagi dihilangkan dari dasar negara. Ada tanda-tanda suatu gerakan dari suatu partai yang ingin mengubah Pancasila yang asli, yang edisi 18 Agustus untuk diubah menjadi Pancasila yang di situ tidak ada atau tidak diutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus diwaspadai. Juga pemimpin yang memunculkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mampu mewujudkan keadilan dan keberadaban. Bangsa Indonesia perlu melakukan kaji ulang agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab. Referensinya mana?
Jelas kata adab perlu kita munculkan referensi dari kitab-kitab yang menyebut kata adab seperti karya Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad, adab individu. Bagaimana individu bangsa Indonesia? Adab itu apa? Kalau tidak tahu kata-kata adab, maka bagaimana jadi beradab? Kemudian, bagaimana persatuan Indonesia semakin diperkuat, bukan tambah dipecah belah. Ada skenario negara-negara adik kuasa yang akan memecah belah Indonesia di sebelah kiri, sebelah barat, antara Sumatera dan bagian-bagian sebelah barat akan diberikan kepada negara anu. Indonesia bagian tengah akan diberikan kepada negara anu. Indonesia di bagian timur akan diberikan negara anu. Indonesia akan diyugoslaviakan. Ini tentunya tidak boleh pemimpin yang memberikan kepada bangsa asing agar negara kita dipecah belah. Dan pemimpin harus mewujudkan pemerintahan yang betul-betul menjadikan hikmah sebagai pemimpin. Sebagaimana disebut di dalam Undang-Undang Dasar 45, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah, jelas itu bahasa Al-Quran. Maka mestinya sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, jelas mewujudkan pemimpinnya adalah hikmah. Hikmah adalah pemikiran-pemikiran yang sangat baik, yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga semestinya yang menjadi anggota-anggota DPR, MPR adalah orang-orang yang menguasai ilmu hikmah. Kalau tidak, maka negara kita itu menjadi seperti tidak ada pemimpin. Dan pemimpin itu harus mewujudkan bagaimana agar keadilan sosial bisa terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada beberapa ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan pedoman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Al-ayat. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh pasti kami akan bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ini merupakan kalamullah, ucapan Allah yang wajib kita takzimkan, yang wajib kita agungkan, yang wajib kita percayai. Tidak percaya kepada satu ayat membuat kita ditolak keimanan kita. Na'udzubillah min dzalik. Dengan kita percaya kepada firman Allah, Allah sudah menyatakan, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu termasuk bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Bagaimana pemimpin bisa mewujudkan hal ini? Perlu suatu gerakan yang dipelopori oleh pemimpin, di mana tidak hanya hari Jumat masjid-masjid penuh, tapi setiap hari 5 kali sehari masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat, juga membaca Al-Quran.
yang menjadikan rumah-rumah mereka bercahaya karena dibacakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Maka insya Allah dengan situasi yang sangat kondusif itu, keberkahan diturunkan kepada penduduk Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur. Orang-orang yang kami kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka menegakkan sholat, mereka membayar zakat, mereka melakukan amar ma'ruf, mereka melakukan nahi mungkar. Maka pemimpin di sini harus menyusun pemerintahan dan aparat-aparat keamanan dan pertahanan yang betul-betul mumpuni, yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berduka mendengar berita-berita bagaimana dari istana dikabarkan bahwa Pas Pampres mendeteksi ada 8 Kapolda yang terindikasi narkoba. Itu sungguh sangat menyedihkan. Kapolda narkoba. Bagaimana Kapolres, bagaimana Kapolsek kalau Kapoldanya aja narkoba. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera mengatasi hal ini. Dan semestinya pemerintah menjadikan para ulama adalah penasihat-penasihat mereka. Jangan malah didudukkan para ulama sebagai oposisi, apalagi sebagai lawan yang harus dihabisi. Ini salah besar. Tidak boleh di dalam ajaran Islam adanya dikotomi antara ulama dan penguasa. Rasul bersabda, sinfani minan nas. 2 kelompok di antara manusia, idza soluka solukan nas, apabila keduanya benar maka masyarakat akan menjadi benar, akan menjadi baik. Sebaliknya, wa idza fasada fasadan nas, apabila keduanya rusak maka masyarakat akan rusak. Al ulama wal umara, ulama dan pemerintah semestinya bekerja sama bagaimana mengatasi keadaan. Jangan pemerintah mendominasi negara dan menjadikan ulama justru sebagai pengganggu bagi mereka. Ini salah besar dan ini harus dikoreksi besar-besarnya. Dan akibat dari kesalahan ini, apa yang sudah terjadi baru-baru ini, berbagai kasus, mulai dari terbunuhnya 6 laskar, terbukanya Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, sampai yang terakhir kasus narkoba yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi kepolisian. Mudah-mudahan belum terlambat, mudah-mudahan segera diatasi keadaan itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemerintahan yang betul-betul sadar diri, mawas diri bahwa tugas atau pemerintahan jabatan adalah amanah yang di hari akhirat akan menjadi pertanggungjawaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wantahu manahakum wa haddar la'allakum tuflikuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiki wal bashar.
Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari di dalam khutbah kedua ini kita mohon kepada Allah agar kita diberi pemimpin yang betul-betul merefleksikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di bulan ini banyak sekali peringatan Maulid diadakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas daripada penduduk negara Indonesia itu. Mari kita ambil apa daripada api semangat dari peringatan Maulid, yaitu bagaimana kita melahirkan pemimpin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasulullah yang tertera di dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Allah marhamna bil Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum. Sangat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Pemimpin harus benar-benar merasakan penderitaan. Pemimpin harus merasakan amanat penderitaan rakyat. Maksudnya adalah jangan sampai rakyat menderita. Bukan sebaliknya, dikit-dikit bikin rakyat menderita. Azizun 'alaihi ma anittum. Tidak ingin rakyat itu menderita. Rakyat itu betul-betul harus dipelihara. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Wal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun ar ra'iyatih. Dan imam, pemimpin yang memimpin masyarakat, yang memimpin negara dan bangsa, itu adalah ra'in, laksana penggembala, wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Satu orang saja lapar dan mati kelaparan, maka pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kalau puluhan? Bagaimana kalau ratusan? Bagaimana kalau ribuan? Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Azizun 'alaihi ma anittum. Oleh karena itu pemimpin merasakan dulu penderitaan itu, jangan sampai rakyatnya menderita. Azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Sangat ingin pemimpin itu kalian senang. Bahkan dalam tafsir dikatakan Rasulullah itu khawatir umat Islam nanti masuk neraka. Rasulullah sangat ingin umat Islam mendapatkan petunjuk Allah SWT hingga masuk ke dalam surga. Bil mu'minina raufur rahim. Pemimpin itu sangat welas asih kepada orang-orang yang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemimpin yang mewujudkan surah At-Taubah ayat 128. Untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika dinil Islam. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wakhtim lana bi husnil khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imaman adilan, imaman adilan, imaman adilan li daulatina Indonesia, litakuna daulatan qawiyatan mutaqaddimatan warro'aya minas su'ada'i sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil faksya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.